Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah, Tua Samu Marasa Besi, mahasiswa bimbingan konseling semester 5. Dalam video ini saya ingin mensimulasikan kegiatan bimbingan kelompok sebagai pemenuhan tugas akhir semester dengan mata kuliah bimbingan kelompok dengan dosen pengampu Pak F. Saifullah. Mohon izin Bapak. Dalam kegiatan ini saya diposisikan sebagai konselor dan nanti ada beberapa teman-teman saya, 3 orang, yaitu namanya Adetika, Mimin, dan Meida. Di sana sebagai anggota konsel. Di sini saya akan mencoba simulasikan saya sebagai konselor dan mereka sebagai konseli yang ingin bercerita tentang tema yang saya bawakan adalah tentang komunikasi. Khususnya ini tentang komunikasi, kesulitan dalam menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan perasaan kita itu ke orang lain. Dan tujuan dalam kegiatan ini adalah membantu anggota kelompok ini memahami perasaan mereka bagaimana, melatih keberanian mereka berbicara, serta membangun komunikasi yang lebih baik secara bertahap. Proses ini saya ingin agar anggota kelompok saya itu merasa nyaman, merasa aman, agar penyampaian pun dari mereka dapat merasa diterima dan siap untuk melakukan bimbingan kelompok saat Ini pertanyaannya nih. Nggak jawabannya. Iya ada nih. Hatari. ya jangan promosi ya. Hatari. Kami disponsori oleh Hatari. Oke, kayak tadi ya biasa ya. Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lu aja memangnya. Iya maksudnya nanti kayak gitu. Kayak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu. Nah. Oke. Di sini saya akan menjalankan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah apa deh? Gak tahu parah. Bimbing konseling kelompok. Nah, dengan mata kuliah bimbingan konseling kelompok dengan dosen pengampu Pak F. Saifullah yang terhormat, kami berempat di sini akan berdiskusi tentang bimbingan kelompok. Dan di sini ada teman-teman saya bertiga yang di sebelah kiri. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adetika Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Mimin Minarti. Perkenalkan, nama saya Meida Septiani. Di sini kita berempat akan berdiskusi tentang bimbingan kelompok mengenai tema komunikasi. Oke. Tadi mana pertanyaannya? Mungkin dulu deh. Di sini saya ingin bertanya di antara kalian bertiga semuanya. Saya ingin tahu dalam situasi apa yang kalian paling sering merasa sulit untuk menyampaikan pendapat atau perasaan orang lain. Bisa dimulai dari Adetika. Tenangin diri lo deh. Kalau aku pas ngobrol rame-rame, kadang udah mau ngomong tapi dipotong, jadi akhirnya aku diam aja. Itu aja sih. Diam aja ya. Iya. Sedangkan tadi siapa nama? Mimin. Sedangkan Mimin bagaimana tentang pendapat tersebut? Biasanya pas diskusi sebenarnya pengen banget ngomong, cuman karena takut salah ngomong atau takut nggak didengar. Oke.
Kalau Medina sendiri gimana? Oh, iya. Maaf ya, salah mengucap. Kalau Meida sendiri gimana? Aku lebih sering ngerasa susah kalau harus ngomong di depan banyak orang, jadi deg-degan duluan. Jadi kata-katanya suka ketahan. Apa yang biasanya kalian rasakan atau pikirkan saat akhirnya memilih diam dan tidak menyampaikan pendapat kalian? Menurut kalian bagaimana? Kalau aku pas ngobrol rame-rame kadang udah mau ngomong tapi dipotong, jadi akhirnya aku milih diam aja gitu sih kalau aku. Kenapa sih harus milih diam aja? Karena takut salah. Takut salah. Iya. Nah, kalau Mimin Rasanya campur aduk, ada misalnya ada nyesel, yang menurut Mimin, ada nyesel karena gak jadi ngomong, jadi kurang puas terhadap diri sendiri. campur aduk kayak buku. Iya, Kalau untuk Meida, Aku lebih takut suasana jadi aneh sih. Jadi walaupun ada pendapat, aku tahan aja supaya tetap aman. wih, luar biasa jawabannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya di sini ada, kelihatan dong gerak ini tapi nggak apa-apa. Di sini ada pertanyaan ketiga dari saya. Pertanyaan ketiga, kalau boleh tahu, mulai dari hal kecil apa perubahan yang ingin kalian lakukan dalam berkomunikasi jadi agar lebih baik lagi? Dimulai dari adik Ika. Aku mau mencoba ngomong lebih tenang dan tetap nyimpen pendapat meskipun ada yang motong. Gitu sih. Coba contohkan berbicara yang lebih tenang itu bagaimana? Dengan nada yang lebih relax, ya soft spoken gitu, berkata-kata yang halus. Nah, untuk pendapat si Mimin, aku mau coba berani lebih mengekspres mengeksperi mengeksplor. berani ngomong. Aku pengen mulai berani ngomong. Oke. Aku lebih ingin jauh lebih berani ngomong, mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, walaupun belum tentu didengar atau tidak, yang penting diucapkan dan diomongkan. Tapi kalau nggak didengar itu menurut Mimin sakit nggak sih? Kalau misalnya kita berbicara tapi tidak didengar? Sakit sih, tapi itu hal wajar dalam situasi diskusi. Dalam situasi diskusi itu hal wajar. Iya, karena ada yang fokus, ada yang tidak fokus mungkin. Sedangkan dalam kehidupan sehari-harinya Tidak wajar. tidak wajar. Oke. Untuk Meida, Kalau aku sih pengen belajar ngomong pelan-pelan aja, yang meskipun gugup tapi ya mau coba aja. pertanyaan jawaban yang sangat luar biasa dari Meida. Ya, segitu aja dari saya. Semuanya terima kasih banyak atas kesempatan kali ini, kesempatan waktunya untuk saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semuanya saya selesaikan saat ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, dari jawaban yang mereka sampaikan, terlihat bahwa anggota memiliki komunikasi dan tantangan yang berbeda. Namun demikian, semuanya ditunjukkan adanya keinginan untuk berubah, mencoba dengan langkah kecil. Saya sebagai konselor menegaskan keberanian berbicara tidak perlu harus dari hal yang besar. Namun, setiap usaha kecil merupakan proses yang positif dan bermanfaat. Dari semua tahap yang dari awal saya jalani saat hari ini juga, dan kita sampai ke tahap penutup, dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas berpendapat, bebas mengeluarkan apresiasi mereka ke siapapun tentang perasaan mereka, merupakan
merupakan hal yang sangat wajar dan dapat dialami oleh siapa saja. Dengan latihan, dengan kita sering berbicara, sering berkomunikasi, dan seseorang menambah relasi ke siapapun, di situ kita dapat berbicara, mengungkapkan pendapat kita secara bebas. Dan kita dapat melatih dari hal-hal kecil tentang tanya ataupun tentang sedikit apapun itu untuk berkomunikasi agar kita berani mengungkapkan sesuatu dan berbicara dengan orang lain tanpa paksaan ataupun tanpa adanya rasa bersalah untuk mengungkapkan perasaan kita ke orang lain. Saya berharap pada sesi ini, pertemuan bimbingan konseling kelompok ini, saya berharap dapat bermanfaat ataupun dapat berguna oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan di kehidupan kita dari sekarang hingga saat nanti. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.